Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak. Hore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menghadiri kegiatan FDS kita atau P2K2. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materi. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh pendamping sebelumnya ya. Saya tinggal melanjutkan saja. Di sini kita akan masuk ke sesi 12, yaitu pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin bertanya, sejauh mana pemahaman Bapak tentang penelantaran dan eksploitasi anak? Coba kita mulai dari Ibu Yayu. Seperti apa menurut Ibu tentang eksploitasi dan penelantaran ini? Eksploitasi itu yang saya pahami tadi dari penjelasan sebelumnya itu kita memperkerjakan anak agar menghasilkan uang. Contohnya suruh anak mengamen, jadi totok-totok batu, terus dia dapat upah. Bekerja keras ya, itu pekerjaan orang dewasa yang seharusnya tapi dikerjakan oleh anak-anak ya. Nah, coba Bapak Said, contoh dari penelantaran itu seperti apa? Anak terlantar itu seperti apa menurut Bapak ini? Ibu, kalau anak terlantar itu disuruh bekerja sama orang tuanya. Oh, itu termasuk eksploitasi Bapak ya? Itu ya. Anak terlantar itu Tidak dikasih makan. ya, seperti iya. itu Bapak ya, contoh singkatnya ya, yang ada di lingkungan kita. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari pertemuan kita ini, supaya peserta mampu memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, dan memberikan contoh yang nyata mengenai cara mencegah penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Di sini ada beberapa tolak ukur atau standar keberhasilan dari peserta, yaitu peserta mampu menyampaikan pengetahuan dan mengajarkan keterampilan kepada pendamping mengenai. Bapak bisa minta tolong dibacakan Bapak Hendra? Yang mana Bu? Ini poin-poinnya. Ya, 1. Ya. Pengertian penelantaran terhadap anak. Ya. 2. Contoh dan akibat penelantaran terhadap anak. 3. Cara mencegah penelantaran terhadap anak. 4. Pengertian dan contoh-contoh eksploitasi anak terhadap anak. 5. Akibat eksploitasi terhadap anak. 6. Cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Baik. Ini semua adalah indikator dari keberhasilan pendamping menyampaikan dan menjelaskan apa tujuan dari pencegahan dan penelantaran dan eksploitasi anak ini ya. Dan untuk lebih jelasnya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca lembar kerja 1202. Silakan Bapak Hendra. Ya, 1201 ya lembar kerjanya. Di 1201 ini dia sisa cerita ini Bu. Oh iya, tolong dibacakan biar Ya. ibu-ibu dan bapak yang lain bisa mengetahuinya. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cidongok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin 12 tahun, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dendi namanya 9 tahun, Rianti 7 dan Daryo 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5x7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3x3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka.
Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak-kakak Tasripin. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun nampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik-adik jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Itu Bu. Baik, terima kasih atas bantuannya Bapak Hendra ya. Siap Bu. Baiklah, ibu-ibu sama bapak sudah mendengarkan langsung ya. Saya akan bertanya mulai dari Ibu Yayu dan jawabannya kita tulis di plano ya. Baik, soal yang pertama, apakah pekerjaan yang dilakukan Tasripin untuk menghidupi adik-adiknya dari kisah yang tadi Ibu Yayu? Silahkan ke depan Ibu Yayu. Pekerjaan Tasripin. Baik, terima kasih Bu Yayu. Sekarang soal selanjutnya itu, menurut Bapak Furqon, pekerjaan yang dilakukan oleh Tasripin apakah bisa dikatakan layak atau tidak dengan kondisi usianya yang seperti itu, masih anak-anak? Tidak layak. Baik, tidak layak. Tidak Bapak mau layak. menulis apa saya tuliskan? Tuliskan saja. Baik, tidak layak ya. Layak. Saya belum bisa menulis Ibu. Baik, tidak layak ya untuk anak seusia Tasripin untuk menghidupi adik-adiknya. Untuk sekolah nih Bu katanya korban eksploitasi sama orang tuanya. Baik, nanti Bapak bisa ikuti kegiatan keaksaraan fungsional ya. Oh siap. Baik, soal Ibu. selanjutnya yang ketiga, Bapak Hendra, tadi Bapak sudah membaca ya. Saya akan bertanya di sini, apakah tindakan dari ayah atau kakaknya Tasripin bisa dikatakan benar atau tidak karena meninggalkan anak-anaknya untuk mencari pekerjaan. Tetapi di samping itu, Tasripin beserta adik-adiknya itu terlantar. Apakah itu bisa dikatakan benar atau tidak menurut Bapak? Menurut saya tidak benar. Seharusnya Bapak baliklah dulu ke bekerja di Bisa kampungnya. bantu dituliskan Bapak? Iya. Jatuh Bu. Ya, nggak apa-apa. Karena punya alat seadanya saya. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi Bapak Hendra menjawabnya tidak benar karena meninggalkan anak-anaknya ya tanpa ada pendampingan dari orang dewasa dan tanpa mengirimkan nafkah ya. Iya. Jadi Tasripin itu berjuang sendiri dengan adik-adiknya ya. Kasihan dia Ibu masih Ya. kecil juga. Baik, sudah paham sampai di sini dulu ya. Siap paham Ibu. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Apa sih sebenarnya yang dinamakan penelantaran itu? Saya mau minta tolong sama Pak Saeb. Apa itu pengertian dari penelantaran anak? Bapak Saeb silahkan. Baik Bu, penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik,
psikis, rohani maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Baik, dari pengertian itu sudah bisa kita simpulkan bahwa Tasripin beserta adik-adiknya itu diterlantarkan oleh ayahnya ya, di mana kondisinya dia sudah tidak punya ibu. Iya. Jadi dia itu bekerja sendiri untuk menghidupi adik-adiknya. Tinggal di rumah yang Ya, tidak layak huni, kondisi sosialnya juga dan ekonomi serba kekurangan dan semua kehidupannya serba terbatas ya. Di sini ada beberapa indikator atau contoh-contoh penelantaran terhadap anak. Tapi nanti sesi ini akan dibahas oleh teman saya yang akan mengisi kegiatan ini berikutnya ya. Baik, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diamalkan dan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi di lingkungan sekitarnya. Apabila ada terjadi hal seperti itu, mohon segera ditindak ya atau dilaporkan ya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu. Marilah kita menutup kegiatan ini dan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah.